Cerdas Kimia. Bimbingan dan konsultasi belajar. Titrasi larutan asam basa. Kita pelajari tentang pengenceran larutan. Pengenceran berarti menambah pelarut atau air dalam larutan. Nah, rumus pengenceran V1M1, V2M2. V merupakan volume, M konsentrasi. Dalam suatu wadah terdapat larutan, V1 volumenya, M1 konsentrasinya. Diencerkan dengan menambah air, maka volumenya bertambah menjadi V2 dan konsentrasinya berubah menjadi M2. Inilah yang disebut pengenceran. Alat ukurnya adalah labu takar berbagai ukuran. Molaritas campuran, ya konsentrasi campuran. Ini rumusnya. Contoh soal. Berapa volume dari asam sulfat 0,1 M yang diperlukan untuk membuat H2SO4 0,02 molar 500 mili. Ya, di sini V1 yang akan dicari. Maka dengan menggunakan V1M1 sama dengan V2M2. V1 yang dicari, maka V1-nya adalah jadi jawabannya volume pertamanya 100 ml. Perhitungan kimia tentunya harus mengikuti aturan sebagai berikut. Rumus-rumus yang berkaitan dengan perhitungan kimia. Pertama, perbandingan mol sesuai dengan perbandingan koefisien. Contoh reaksi A ya dengan B menjadi C dan D. Koefisiennya 1, A, B2, C3, dan D1. Maka perbandingan molnya adalah kita akan tentukan 1 mol A, 1 koefisien, 2, 3, dan 1. Jumlah mol zat, yaitu mol massa dibagi MR atau gram dibagi MR. Jadi mol itu gram dibagi NR atau AR. 4 gram NaOH ya, kita jadikan mol, maka 4 gram ini kita bagi dengan 40 mR-nya, jadi 0,1 mol. 4 gram sama dengan 0,1 molar, mol zat per liter ya. Jadi di sini 18 gram gula kita jadikan mol, mR-nya 180. Ini dalam 500, tapi kita ngitung dalam 1 liter. Ya, molnya 0,1 dalam volume 500. Maka molaritasnya adalah 0,1 dibagi 0,5 sama dengan 0,2. Jadi 0,2 molar. Mol dalam larutan merupakan volume kali konsentrasi kali molar. Berapa mol HCl dalam 2 liter larutan? 0,15. Jawab. Molnya volumenya 2 liter kali 0,15, jadi 0,3 mol. Berapa massa H2SO4 dalam 20 mili? 0,1. Massa itu adalah mol kali MR. Kita cari molnya. H2SO4 0,002 mol, maka massanya kali MR-nya 98, jadi hasilnya 0,196 gram. 200 ml asam sulfat direaksikan dengan 100 ml NaOH 0,5 molar. Tentukan molaritas larutan sisa ya, molaritas. Ya, kita hitung H2SO4 ada 40 milimol,
NaOH 50 milimol, volume total 300. Ini reaksinya ya, koefisien 2 banding 1. Mula-mula 50 NaOH, H2SO4 40. Nah, untuk menentukan yang bereaksi, maka kita tentukan yang terkecil jumlah zatnya per mol. 50 bagi 2, 25. 40 bagi 1, 40. Jadi yang terkecil adalah NaOH yang bereaksi 50 habis. Kemudian ini yang bereaksi 25. Kalau ini 2 yang bereaksi, ini 1. 50 ini 25. Maka sisanya habis. Nah, di sini H2SO4 sisanya 15 milimol. 15 milimol dalam volume 300. Jadi dalam 1 liternya adalah 0,05 molar. Yang keempat perhitungannya, 150 HCl 0,2 direaksikan 50 NaOH 0,4. Tentukan NaOH dan mol HCl sebelumnya. Berapa massa NaCl yang dihasilkan dan berapa konsentrasi NaCl yang terbentuk. NaOH ya, banyaknya NaOH sebelumnya itu adalah 50 kali 0,4, 0,02. HCl 150 kali 0,2, 0,03. Ini mula-mulanya ya, reaksinya. Mula-mulanya ini 0,02, 0,03. Maka NaCl yang terbentuk adalah 0,02. Ini sesuai koefisiennya sama nih. Yang dihasilkan 0,02, masanya dikalikan dengan 58,5 mR, hasilnya 1,17 gram. Dan NaCl yang dihasilkan 0,02 mol, volumenya 200 ya, atau 0,2 liter. Maka konsentrasi NaCl-nya adalah 0,1 mol. 100 ml natrium karbonat 0,05 direaksikan dengan 50 ml larutan HCl. Tulis persamaan reaksi ya, kemudian hitung Na2CO3 dan HCl, berapa gram NaCl yang terbentuk, berapa volume gas yang terbentuk. Ya, reaksinya mula-mulanya Na2CO3 0,005 ya, yaitu volume kali konsentrasi. HCl-nya adalah 0,005, 50 kali 0,1 milimol ya, jadi di sini 0,005 mol. Yang bereaksi tentunya adalah yang terkecil ya, jadi ini dibagi 1, ini dibagi 1, jadi ini yang terkecil. Maka HCl habis bereaksi. Sedangkan ini yang bereaksi hanya separuhnya, 0,025. Ya, sisanya ini habis. Yang terbentuk mol natrium karbonat sisa ya, yang tadinya banyaknya 0,005 mol, mol HCl-nya 0,005, massa dari NaCl adalah 0,5 mol dikali mR-nya ya, jadi massanya. Pertanyaan C. Kemudian volumenya dari gas CO2 adalah 0,0025 dikali 22,4 liter dalam keadaan standarnya. Jadi hasilnya adalah, nah inilah jawabannya ya. Kemudian kita beralih ke titrasi asam basa. Apa yang dimaksud dengan titrasi asam basa? Titrasi asam basa adalah penentuan kadar suatu basa atau asam dengan menggunakan larutan standar.
Ya, larutan standarnya asam ataupun basa. Larutan standar adalah larutan yang telah diketahui konsentrasinya dengan tepat. Nah, ini contoh proses titrasi asam basa. Nah, ini larutan standar ya. Erlenmeyer. Titrasi untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan menggunakan standarnya basa disebut alkalimetri, sedangkan yang menggunakan asam disebut asidimetri. Indikator yang digunakan ya tentunya di sini adalah indikator yang terjadi perubahan pada pH tertentu. Titik ekivalen adalah titik di mana banyaknya asam dan basa tepat habis bereaksi. Sedangkan titik akhir titrasi adalah keadaan di mana proses titrasi harus dihentikan tepat pada saat indikator asam basa menunjukkan perubahan warna. Kurva titrasi adalah grafik yang menyatakan perubahan pH pada setiap reaksi asam basa, penetesan asam ke basa ataupun sebaliknya. Titrasi asam kuat dan basa kuat ya, kita akan tahu grafiknya seperti apa. Misal 25 ml 0,1 molar HCl ini asam kuat dan 0,1 molar NaOH basa kuat. Nah, ini prosesnya. Larutan NaOH kita masukkan dalam biuret, kemudian larutan HCl kita masukkan Erlenmeyer, maka terjadilah grafik ya, bentuknya melengkung dan di sini terjadi titik belok. Titik belok itulah yang disebut titik ekivalen. Nah, titik ekivalen karena asam kuat basa kuat maka pH-nya pada sama dengan 7. Dan tentunya indikatornya bromotimol biru. Sekarang titrasi asam lemah dan basa kuat. Ya, sama prosesnya. Dan ini titik ekivalen. Nah, pada pH lebih besar dari 7. Ingat ya, kalau asamnya lemah, basanya kuat, maka pH-nya di atas 7. Indikator phenolphthalein. Ya, jadi terjadi di atas 7 ya. Titrasi asam kuat dan basa lemah. Ya, asam kuat HCl, basa lemah Na4OH. Ya, prosesnya sama. Nah, ini grafiknya dan bentuknya. Di sini terjadi titik ekivalen ya, di bawah 7, jadi lebih kecil dari 7 ya. Di sini metil merah indikatornya. Rumus titrasi asam basa ya, PA volume asam, molaritas asam, valensi asam. VB volume basa, molaritas basa, valensi basa. Ya, ini soalnya 40 ml H2SO4 ditambahkan tetes demi tetes ya dengan indikator phenolphthalein, kemudian dititrasi dengan NaOH 0,1 indikatornya sampai larutan indikatornya berwarna merah. Jika NaOH yang dibutuhkan 30 ml, tentukan molaritas H2SO4. Ya, ini rumusnya. Volume asam yang 40, molaritas asamnya yang akan kita cari, valensi asamnya 2 ya, hanya ada 2. Volume basa 30, molaritas basa 0,1 dan valensi basanya 1. Di sini OH-nya ada 1.
maka molaritas asamnya 30 kali 0,1 dibagi 4, 30 kali 2 sama dengan 3 dibagi 80 atau 0,0375 molar. Ya, demikian molaritas asamnya. Selanjutnya, contoh kedua, gas SO3 dialirkan ke dalam 100 ml air membentuk H2SO4. Kemudian 10 ml dititrasi, diambil 10 ml ya, dititrasi dengan KOH 0,1. Jika terjadi perubahan indikator, warna indikator saat volume KOH digunakan 60. Tentukan volume SO2 dialirkan. Jawab. Ya, jadi KOH-nya ada 6 mmol. Ya, ini KOH 0,1 dikali 60 ya. Reaksinya ini untuk untuk SO3 3 mmol sama dengan 3 mmol ya, H2SO4 nya. Jadi kalau SO3 nya 3 mmol, maka H2SO4 nya adalah 3 mmol. Ya, dari mana 3 mmol? Kita perhatikan. Ya, di sini kan KOH-nya 6 mmol, maka dalam reaksi ini 2:1, maka H2SO4-nya 3 mmol. SO3 yang dialirkan dalam 100 ml yaitu 100 dibagi 10 kali 3 sama dengan 30 mmol. Ya, 30 mmol SO3 yang dialirkan atau 0,03 mol. Volume SO3-nya yang dialirkan 0,03 kali 22,4 liter. Jadi hasilnya 0,672 liter. Berikutnya, 4 gram suatu cuplikan mengandung NaOH 40 dilarutkan dalam air hingga volumenya 500 ml. Kemudian 25 ml larutan tersebut dititrasi dengan HCl. Jika HCl yang diperlukan adalah 40 ml, tentukan kadar NaOH. Kita bahas. Pada saat terjadi titik ekuivalen, maka banyak NaOH harus sama dengan HCl. Banyaknya HCl itu 40 kali 0,1 atau 0,004 mol. Banyaknya NaOH sama ya, untuk volume larutan 25 mili. Banyaknya NaOH dalam 500 tentunya 500 dibagi 25 kali 0,04. Jadi sebanyak NaOH-nya 0,08 mol. Masanya tinggal mengalihkan mR-nya. Jadi 3,2 gram. Maka kadar NaOH dalam cuplikan 3,2 dibagi 4 kali 100%. 80% jawabannya ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang titrasi larutan asam basa untuk tingkat SMA.